berhubungan dengan pelanggan juga ya, karena dalam hal ini kalau citra kita positif ya tentu investor akan mau ya menanamkan modalnya. Ya, karena dalam hal ini kalau kita bisa mengelola hubungan baik dengan pelanggan ya, pelanggan bisa menjadi loyal dan sebagainya, brand kita juga akan meningkat ya, naik. Ya, tentu dalam hal ini investor juga akan mau gitu ya untuk menjadi bagian dari perusahaan kita. Oke, inilah kenapa kita membahas tentang mengelola hubungan investor. Ya, secara tidak langsung ini merupakan bagian dari CRM ya, dalam hal menanamkan modal ya, misalnya dalam hal ini investor juga akan bisa mengembangkan bisnis yang bisa menyebabkan ya pelanggan kita juga akan menjadi semakin loyal. Oke, jadi konsep dan tujuan hubungan investor yaitu, oke, kita lihat ya, hubungan investor itu adalah proses komunikasi antara perusahaan dan pemegang saham ataupun investor. Sebenarnya hubungannya adalah suatu hubungan antar perusahaan dan pemegang saham. Oke, dalam hal ini mereka ya sebagai suatu untuk menjaga hubungan ya tentunya harus transparansi dan kredibilitas ya dijaga gitu ya, transparansi dan kredibilitas perusahaan itu harus dijaga dan menarik dan mempertahankan kepercayaan investor. Ya, tujuan yang selanjutnya itu meningkatkan nilai perusahaan di mata publik dan pasar ya. Jadi ini adalah konsep dan tujuan. Ya, tujuannya itu menjaga transparansi, menarik dan mempertahankan kepercayaan investor, meningkatkan nilai perusahaan di mata publik dan pasar. Oke, jadi untuk tujuan ini tentu kita punya strategi dalam mengelola hubungan investor. Ya, supaya investor itu mau untuk menanamkan modalnya ya ataupun bisa menjadi hubungan yang baik, itu punya strategi yang perlu kita pahami. Yang pertama, transparansi informasi melalui laporan dan publikasi kinerja. Ya, jadi setiap apapun informasi yang dimiliki oleh perusahaan melalui laporan dan publikasi itu harus transparan. Ya, kalau teman-teman sudah pernah mendengar ya perusahaan go public ya, PT yang sudah perusahaan yang sudah go public, biasanya mereka akan punya laporan keuangan. Laporan keuangan ini adalah salah satu bentuk transparansi informasi. Ya, supaya apa? Ya, supaya orang-orang investor itu akan bisa menanamkan modalnya karena mereka sudah percaya dengan informasi dari laporan keuangan tersebut. Jadi ada tim audit khusus ya dalam hal keuangan misalnya ya. Tentu mereka diberikan ya untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan itu secara transparan sehingga nanti akan dilaporkan hasilnya secara publik gitu ya. Jadi semua orang bisa mengakses dari laporan keuangan tersebut. Misalnya laporan keuangan PT X gitu ya. Itu bisa dilihat di Bursa Efek Indonesia. Tentunya hal ini akan memberikan keuntungan bagi hubungan investor ya. Kalau kita transparan dalam hal informasi ya investor pun akan percaya. Yang kedua, strateginya itu adalah komunikasi dua arah melalui forum dan media resmi. Tentu untuk mengelola hubungan dengan investor ya kita berikan suatu forum diskusi yang kita adakan ya. Suatu perusahaan itu pasti ada rapat pemegang saham misalnya ya. Ya, tentu dalam hal ini mereka akan melakukan komunikasi dua arah. Oke, yang ketiga strateginya konsistensi pesan dan nilai perusahaan. Jadi kalau ada nilai-nilai perusahaan yang ingin kita publikasikan ya ataupun kita lakukan, nilai perusahaan itu harus konsisten ya. Apa yang kita uh, pesan yang kita berikan kepada publik itu harus konsisten juga ya, termasuk dalam nilai-nilai perusahaan kita. Ya, jadi suatu bisnis itu harus konsisten nilai perusahaannya supaya investornya bisa terkelola dengan baik. Oke, yang keempat strateginya adalah respon cepat terhadap isu publik dan permintaan investor. Jadi jika ada isu-isu publik, kita harus merespon dengan cepat mengatasi masalah-masalah yang ada dan permintaan investor apa yang mungkin kita harus penuhi gitu ya. Ini adalah strategi-strategi dalam mengelola hubungan investor. Oke, selanjutnya peran dan fungsi hubungan investor. Ya, jadi apa sebenarnya peranan dan fungsinya? Sebagai penghubung antara manajemen dan investor. Jadi antara pemilik perusahaan ya ataupun manajemen
itu menjadi penghubung ya antar dengan investornya, itulah fungsi dari hubungan investor. Yang kedua, fungsinya adalah menyusun laporan dan presentasi kepada pemegang saham. Oke. Jadi kita harus menyusun laporan ya dan dipresentasikan kepada pemegang saham, laporan perusahaan kita seperti apa dari waktu ke waktu, strategi bisnisnya dan sebagainya. Itu juga bisa dilakukan ya kalau kita punya hubungan investor yang baik gitu ya. Yang ketiga, menjaga komunikasi dan kepercayaan jangka panjang. Oke, jadi kalau kita sudah transparan ya dalam hal komunikasi ya, laporan kita sudah bagus ya, tentunya hubungan investor ini juga akan memberikan kepercayaan jangka panjang gitu ya. Ya, dari kepercayaan jangka panjang itu terbentuk dalam komunikasi. Oke, kalau kita bisa menjaga komunikasi dengan setiap investor yang kita miliki, ya tentu mereka juga akan percaya dengan kita. Ya, harapannya seperti itu. Oke, selanjutnya fungsinya itu membangun citra dan reputasi positif perusahaan. Oke, jadi kalau kita bisa menjaga hubungan yang baik dengan investor, ya maka citra perusahaan kita juga akan positif gitu ya. Jadi investor lain pun juga akan tertarik dengan perusahaan kita. Oke, jadi ada tantangan ya dan kesimpulan dalam hal ini bisa kita lihat dalam hubungan investor ini tantangannya fluktuasi pasar. Jadi dalam hal ini ya harga yang fluktuasi ataupun pasar yang naik turun itu juga akan mempengaruhi dari investor ya. Kalau teman-teman bisa lihat ya, fluktuasi pasar ya tentunya tidak akan stabil ya, pasti ada naik turunnya. Yang ini tantangan yang pertama ya. Selanjutnya ada ekspektasi investor. Jadi investor itu menanamkan modal ataupun saham ataupun eh, ya modalnya lah kepada kita, yaitu pasti punya ekspektasi yang tinggi gitu ya. Ekspektasinya mereka ya perusahaan kita itu lebih maju gitu ya, sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan dari sana. Jadi untuk ekspektasi ini perlu menjadi tantangan bagi perusahaan. Ya bagaimana mewujudkan ya supaya investor itu percaya dengan kita ya ataupun investor itu tetap menanamkan modalnya. Yang selanjutnya keseimbangan informasi. Oke, dalam hal ini dalam tantangannya ya hubungan dengan investor itu tentu informasi ya. Informasi yang diberikan itu harus seimbang. Ya, bisa saja informasinya timpang tindih ya ataupun informasi yang diberikan tidak sesuai. Ya, sehingga hal ini perlu menjadi eh, hal yang diperhatikan oleh perusahaan sebagai tantangan ya supaya informasi yang beredar itu tetap seimbang. Oke, jadi perusahaan itu harus transparan ya sebenarnya untuk menarik ya mengelola hubungan dengan investor yaitu kuncinya adalah transparan. Ya, kita harus jujur dan terbuka. Yang selanjutnya hubungan investor yang baik yang bisa memperkuat kepercayaan dan stabilitas perusahaan. Ya, kalau kita bisa membangun hubungan investor yang baik dengan perusahaan, ya, perusahaan kita bisa menjaga hubungan yang baik dengan investornya, maka ya itu akan memperkuat kepercayaan dan akan menghasilkan stabilitas perusahaan, gitu ya, karena modal yang ditanamkan mungkin lebih banyak, gitu ya, sehingga perusahaan kita tetap stabil. Oke, jadi selanjutnya kita akan pelajari bagaimana cara hubungan investor membangun kepercayaan dan stabilitas ini. Ya, cara membangun kepercayaan dan stabilitas itu lewat transparansi informasi ya yang memperkuat kredibilitas perusahaan. Jadi transparansi informasi. Jadi apapun informasi yang ingin kita berikan itu harus transparan, harus yang terbuka gitu ya. Jadi, jangan ditutupi ya supaya investor itu lebih percaya. Selanjutnya komunikasi dua arah menumbuhkan rasa dihargai dan loyalitas. Jadi kalau kita sudah menganggap investor itu bagian dari kita, ya itu mereka bisa saja menjadi loyal gitu ya. Hal ini bisa terjadi jika dilakukan komunikasi dua arah. Yang ketiga, hubungan baik menjaga stabilitas harga saham dan arus modal. Jadi kalau kita bisa menjaga hubungan baik dengan investor, itu harganya lebih ya, harga saham lebih stabil dan arus modal juga akan bagus gitu ya. Selanjutnya, reputasi positif menarik investor baru dan meningkatkan citra perusahaan. Oke, kalau reputasi positif yang kita bangun dengan investor yang sebelumnya itu
terjalin dengan baik, maka juga akan menarik investor baru, ya. Jadi investor baru juga akan tertarik untuk menjadi investor kita gitu ya. Inilah yang perlu dilakukan ya untuk hal-hal yang bisa membangun kepercayaan dan stabilitas. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Oke, tidak ada. Oke, kalau tidak ada ya, ini materi kita sudah selesai ya untuk minggu ini. Oke, di minggu mungkin untuk PBL-nya sudah dijelaskan ya sebenarnya oleh ya kemarin kalau tidak salah ada gabungan ya penjelasan terkait PBL. Ya kalau PBL teman-teman kalau tidak salah ya itu mengelola pelanggan internasional ya sebenarnya. Oke, jadi sebenarnya untuk PBL mungkin sudah dijelaskan oleh Manpro teman-teman semua ya. Dalam hal ini kalau kita bisa dalam CRM berarti teman-teman mengeksplor nanti ya apa saja yang mungkin ada di dalam perusahaan tersebut. Misalnya dalam hal CRM itu mereka punya apa saja, misalnya teknologi yang mereka miliki, segmentasinya seperti apa saja. Ya lebih sebenarnya kepada explore ya ataupun menganalisis saja. Oke, kalau tidak salah seperti itu dalam hal rapat koordinator ya mata kuliah CRM. Oke, ada pertanyaan seputar PBL? Ya, karena ini minggu ke-7 ya teman-teman. Jadi sebenarnya sudah mengerjakan laporannya ya. Sebenarnya laporan dari PBL dan bagian laporan itu ada isinya manajemen hubungan pelanggan. Karena mata kuliah ini terhubung dengan mata kuliah inti gitu ya. Jadi ada mungkin bagian-bagian yang perlu dipelajari yang mungkin dilaporkan nanti pada saat PBL-nya. Oke, ada pertanyaan terkait PBL teman-teman? Sudah bisa dipahami kira-kira kalau tidak salah sudah diberikan juga oleh dosen Manpro ya. Kemarin itu ada ada sosialisasi gabungan ya kalau tidak salah. Oke, kalau tidak ada ya mungkin kita cukupkan ya pembelajaran di hari ini. Ya tentunya mungkin kita absen dulu ya terlebih dahulu kita lakukan absensi. Oke, kelas A ya, kelas A pagi. Oke, kita mulai absen untuk yang pertama Rizka Uswatul. Hadir, Pak. Oke, Datia Dwi Nurjayanti. Datia Dwi Nurjayanti hadir. Oke, tidak ada ya. Adinda Salsabila. Hadir, Pak. Oke, Maria Rika. Hadir, Pak. Maulida Kinanti. Hadir, Pak. Tira Diva. Hadir, Pak. Razwa. Raihana. Hadir, Pak. Safety Samaratul. Hadir, Pak. Fikri Kurniawan. Fikri Kurniawan. Tidak ada. Tina Regina. Hadir, Pak. Muhammad Nasril. Oke, Muhammad Nasril ada.
tidak ada. Salsa Ramadhani, Hadir, Pak. Putia Ramadhani, Hadir, Pak. Princess Alexandra, Hadir, Pak. Raihan Fasrial, Raihan ada. Jessica Oktaviana, Hadir, Pak. Az-Zahroh, Hadir, Pak. Ayu Wandira, Hadir, Pak. Nabila Syakinah, Hadir, Pak. Miranda, Hadir, Pak. oke, Sadaya, Hadir, Pak. Naufal Reska, Saya Pak. oke, Aura Syafrilina, Hadir, Pak. Edward Haditama, Hadir Pak. Tiananda, Hadir, Pak. Neza, oke, Muhammad Fikri, Muhammad Hadir Fikri Pak. tadi ada ya, oke. Elsa Dai, Hadir. Hadir, Pak. oke, Dini Anjani, Hadir, Pak. oke. Jadi ada beberapa orang yang mungkin tidak hadir atau memang belum ada ini ya konfirmasi. Ya silakan jika ada yang belum terpanggil ya kira-kira merasa belum terpanggil namanya Datya, Fikri, Fikri Kurniawan ya, Muhammad Nasril, Raihan, tidak ada. Hadir Pak. Oke, Nasril ya. Oke. Ada lagi yang lain? Oke, tidak ada. Oke, saya simpan ya untuk absensi